adik-adik yang ada di rumah. Jumpa lagi di ibadah Sekolah Minggu GKII Jemaat Immanuel Sudiang. Nah, namun sebelum memulai ibadah pada hari ini, kakak mau sapa adik-adik yang ada di rumah nih. Apa kabar Krisan dan Olive? Apa kabar juga April dan Ade Joshua, kakak Naya, kakak Yabes, kakak Stephen, dan Adek Gibe yang ada di Palu, dan semua adik-adik yang menonton ibadah sekolah minggu hari ini. Kakak berharap semua adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Kalau sudah siap, katakan, "Ya, aku siap." Jadi kakak ulang ya. Adik-adik di rumah sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Ya, aku siap. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita awali semua dengan doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami anak-anak-Mu bisa hadir dan berhimpun lagi bersama untuk memulai ibadah sekolah minggu kami di rumah kami masing-masing. Di masa pandemi ini Tuhan, kami terbatas untuk berkumpul, bertemu satu sama lain. Tapi terima kasih juga karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bawa dan serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, bahkan kakak-kakak yang akan memimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dan kami bawa semua di dalam nama Yesus. Ini doa kami sudah berdoa kepadamu ya Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan menyanyi satu pujian yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya. Adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan? Nah, kita akan menyanyi satu pujian lagi yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Sayang padaku, Alkitab
Yesus sayang pada kita semua, pada adik-adik di rumah, dan sayang semua anak-anak Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita dari kakak Desemlian. Namun sebelum itu, adik-adik semua masih berdiri ya. Kita mau main satu permainan yang buat badan kita bergerak supaya kita tidak lemas dan tidak loyo dan semangat untuk mendengar cerita firman Tuhan. Siap? Oke. Jadi, permainannya seperti ini. Adik-adik bisa ikuti kakak gerakannya ya. Kita pelan-pelan saja dulu. Aku tahu aku siap melakukan. Aku tahu aku siap melakukan. Aku tahu aku siap. Siap aku tahu aku siap melakukan. Bisa? Oke, kita coba ya. 1, 2, 3, musik. Aku tahu aku siap melakukan. Aku tahu aku siap melakukan. Aku tahu aku siap. Siap aku tahu aku siap melakukan. Kita ulang lagi. Tahu aku siap melakukan. Aku tahu aku siap melakukan. Aku tahu aku siap. Siap aku tahu aku siap melakukan. Nah, adik-adik, sekarang kita lebih cepat lagi ya. Ayo, ini menguji konsentrasi. Aku tahu aku siap melakukan. Aku tahu aku siap melakukan. Aku tahu aku siap. Siap aku tahu aku siap melakukan. Lebih cepat lagi. Aku tahu aku siap melakukan. Aku tahu aku siap melakukan. Aku tahu aku siap. Siap aku tahu aku siap melakukan. Udah ngos-ngosan. Ya, kita undang kakak Desemlian yang akan bercerita pada hari ini. Silakan kakak Desemlian. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak. Bagaimana kabar adik-adik pada hari ini? Kakak harap semua kita dalam keadaan sehat selalu ya. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, kakak harap semua adik-adik duduk dan mendengarkan dengan baik. Namun sebelum itu juga, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami melalui firman-Mu ini. Kiranya Tuhan memberkati kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini bertemakan Yesus dan roh-roh jahat. Yang terambil di dalam kitab Markus pasal 3 ayat yang ke-20 sampai yang ke-30. Pada waktu itu, Yesus masuk ke sebuah rumah. Di situ ada orang yang dirasuki setan yang membuatnya tuli dan bisu. Kemudian Yesus menyembuhkan orang itu dengan kuasanya. Tetapi para ahli Taurat datang dan mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan orang itu dengan kuasa Belzebul atau pemimpin setan. Tetapi Yesus tahu akan hal itu, kemudian Yesus marah dan berkata kepada mereka, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Karena mereka menghujat Yesus dengan kata itu, kemudian Yesus berkata lagi kepada mereka, sesungguhnya semua dosa dan hujatan anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujatan yang mereka ucap. Tetapi apabila mereka menghujat Roh Kudus, maka ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya. Nah, adik-adik di rumah, dalam hal ini, Yesus mau menunjukkan kuasanya yang menyembuhkan dan berbeda dengan kuasa iblis atau kuasa setan. Nah, adik-adik, bagaimana kita membedakan kuasa Yesus dengan kuasa setan? Dari cerita kita ini, tadi Yesus mau menyatakan kepada kita
bahwa kuasanya lebih besar daripada kuasa setan. Kita dapat melihat di dalam Alkitab kita tadi, Yesus memperlihatkan kuasanya melalui penyembuhan orang yang dirasuki setan tadi yang membuatnya tuli dan tidak bisa berbicara. Tetapi ketika Yesus datang, Ia menyatakan kuasanya, maka sembuhlah orang itu. Bedanya adalah kalau kuasa iblis itu menghancurkan dan membinasakan. Tetapi kuasa Allah lebih besar daripada itu. Kuasa Allah menyembuhkan, menyelamatkan, dan masih banyak lagi kuasa yang bisa Yesus lakukan. Sama dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik, di dalam hidup kakak. Ketika kita takut kepada iblis, kita berdoa kepada Tuhan agar kuasa Tuhan menghancurkan kuasa iblis itu, yang membuat kuasa iblis itu hancur dan kita tidak takut lagi kepada kuasa iblis. Nah, adik-adik, dari cerita kita ini, Yesus mau memberitahu kepada mereka bahwa Yesus berkuasa atas apapun. Yesus juga berkuasa atas hidup adik-adik, berkuasa juga atas hidup kakak, dan berkuasa atas hidup semua orang. Dan Yesus juga mau memberi kesaksian kepada kita, kepada adik-adik di rumah, kepada kakak, dan kepada semua orang, bahwa Dia memiliki kuasa melebihi apapun. Nah, adik-adik, jangan takut kepada kuasa-kuasa iblis yang ingin menghancurkan atau merusak kita. Karena kita orang percaya dan kita mengandalkan Tuhan. Dan kita lawan kuasa setan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis itu dipatahkan. Nah, dari adik-adik, siapa yang mulai sekarang mau mengandalkan kuasa Yesus dalam hidupnya? Kakak yakin kita semua pasti mau, bukan? Jika kita yakin dan percaya kepada Yesus dan kuasanya, kuasa apapun tidak dapat melawannya. Amin. Nah, demikian firman Tuhan kita untuk pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama. Kiranya Tuhan memberkati kami, Bapa. Dan pada saat ini kami berdoa, ya Bapa, ajar kami untuk tetap taat kepadamu, dan kuasa iblis yang ingin mengganggu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh mengganggu kami, dan kami yakin kepada kuasa Yesus yang melindungi dan menjaga kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah, itu dia cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar dan yang sudah Kakak Desemilian sampaikan, bahwa kuasa Tuhan Yesus lebih besar daripada kuasa roh-roh jahat, setan, dan iblis. Jadi tidak perlu takut, sebab kuasa Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya undang adik-adik di rumah lagi untuk bangkit berdiri dan bernyanyi Bila Iblis Menggodaku. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama
Mari kita berdoa menutup ibadah kita pada hari ini sekaligus berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, bahwa kami belajar kuasa Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Dan tidak ada yang lebih besar daripada kuasa-Mu ya Bapa. Bapa, pada hari ini juga kami datang serahkan adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Mari kiranya Engkau menyertai mereka dalam seminggu yang akan datang, dalam setiap pendidikan, belajar online di rumah, dalam keluarga, dan dalam masa bermain mereka Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan dalam setiap pertumbuhan mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih juga buat kakak-kakak sekolah minggu kami yang sudah memimpin dan memandu ibadah kami, bercerita firman Tuhan kepada kami. Kiranya juga Tuhan Engkau terus memberkati mereka. Bahkan juga kami berdoa buat persekutuan sekolah minggu ini. Mari Tuhan Engkau kiranya menolong setiap pelayanan yang kami lakukan. Kami juga tak lupa berdoa buat orang tua dari adik-adik kekasih kami, anak-anak sekolah minggu kami. Engkau kiranya memberkati mereka Tuhan dalam keluarganya masing-masing. Kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu mengiringi langkah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang adalah sumber sukacita dan penghiburan sejati bagi kami, yang memberikan kami damai sejahtera untuk bisa menjalani hari-hari kami ke depan. Ini doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Dadah.